Hai, balik lagi di video sharing YouTube gue. Sebenarnya mungkin buat yang belum tahu, di video YouTube ini gue bakal bikin video apa sih? Sebetulnya di video YouTube ini gue bakal bahas hal-hal yang sekiranya menarik untuk gue bahas. Salah satunya topik yang bakal gue bawa di video ini. Belakangan ini gue sempat lihat beberapa berita gitu ya, baik di Instagram, artikel kayak gini soal ini. Jadi tentang fresh graduate yang mungkin susah gitu ya cari kerja. Sebetulnya info kayak gini tuh nggak cuma gue dapetin dan nggak cuma gue tahu di tahun-tahun ini gitu. Bahkan dari semenjak gue maba, which is tahun 2020, gue udah aware gitu bahwa cari kerja di Indonesia itu sebetulnya nggak mudah. Bisa, tapi tidak mudah. Tergantung dari diri kita masing-masing. Nah di tahun ini, di tahun kelulusan gue ini, di 2024 ini, gue diingatkan kembali dengan berita yang memang sama seperti 4 tahun yang lalu gue dengar. Ya mungkin setiap tahunnya cari kerja di Indonesia itu nggak mudah ya. Tapi berhubung karena gue fresh graduate, jadi gue relate banget tentang info-info ini. Jadi sebetulnya kenapa ya dari dulu tuh fresh graduate, sarjana, atau bahkan S2, S3 itu tuh sangat sulit sekali gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Gue tertarik untuk bahas ini karena di tahun ini pun gue ada seorang fresh graduate, jadi ini related banget sama gue. Buat teman-teman yang belum tahu, gue Echa Anastasia Priyogo, fresh graduate dari Prodi Ilmu Aktuaria Universitas Padjadjaran. Gue baru aja lulus sidang di bulan Januari 2024 ini dan baru aja wisuda di bulan Juni. Makanya kenapa tahun ini menjadi tahun kelulusan gue, which is gue fresh graduate juga gitu, sama seperti banyak teman-teman lainnya. Sebetulnya gue relate banget kenapa fresh graduate itu sulit sekali mencari pekerjaan, karena mungkin fresh graduate itu dianggap seperti anak yang baru lahir gitu ya, anak yang baru lahir dari sebuah pendidikan gitu, anak yang baru memulai hidupnya dari nol gitu. Padahal sebenarnya nggak juga kok gitu, maksudnya nggak semua fresh graduate itu berangkat dengan nol pencapaian gitu. Nggak semua fresh graduate itu berangkat dengan nol pengalaman gitu. Berkaitan dengan topik fresh graduate yang susah cari kerja, gue sebagai fresh graduate yang baru aja lulus dan wisuda di bulan Juni 2024 kemarin, alhamdulillah gue tidak terlalu lama merasakan yang namanya pengangguran atau nganggur. Walaupun sebenarnya nggak pure nganggur juga gitu, karena gue sejak gue skripsian dari akhir 2023 sampai di bulan Juni 2024 kemarin, gue masih tetap ada aktivitas, yaitu magang, gue masih internship. Jadi sebetulnya alhamdulillahnya gue masih tetap ada aktivitas. Dan selang 1 bulan setelah gue wisuda, alhamdulillah gue sudah bekerja. Makanya gue pengen sebenarnya bukan tips ya, gue pengen sharing aja berdasarkan pengalaman gue ke teman-teman juga untuk calon fresh graduate yang mungkin nanti akan melewati fase seperti gue. Jadi gue pengen sharing hal-hal yang selama ini gue jalanin, mulai dari mahasiswa sampai akhirnya gue bisa bekerja gitu setelah gue fresh graduate. Basically sebenarnya setelah gue tahu dunia lapangan gitu ya, setelah gue lihat beberapa experience orang, setelah gue ngobrol sama banyak orang, sebetulnya company atau perusahaan itu tuh kenapa sih sulit sekali gitu menerima kandidat yang sudah melamar pekerjaan untuk beberapa posisi gitu di perusahaan tersebut. Basically, yang perusahaan cari adalah orang yang punya skill dan experience. Dua hal itu aja. Dua hal itu merupakan acuan bagi perusahaan untuk meng-hire seseorang untuk bekerja di perusahaan tersebut gitu. Yang sebetulnya kalau mau kita breakdown lagi, skill dan experience itu kan bisa banyak banget ya, maksudnya cabang-cabangnya. Skill ya ada technical skill, ada soft skill, ada hard skill, dan lain sebagainya. Experience juga experience apa dulu nih, karena experience juga sebagai mahasiswa pasti experience-nya banyak banget kan, pasti ya at least seorang mahasiswa pasti pernah ikut organisasi, at least satu organisasi, itu juga experience gitu. Nah tapi experience yang dicari sama company ini experience kayak gimana? Itu kan yang kalian pengen tahu dan kalian penasaran gitu. Gue di sini sebetulnya
karena related banget, karena gue adalah seorang fresh graduate, gue pengen banget bantu sharing beberapa informasi yang gue tahu berdasarkan pengalaman gue, supaya teman-teman di sini juga tahu gitu sebetulnya apa sih yang dibutuhin perusahaan gitu. Mungkin video ini tidak terlalu membantu teman-teman untuk bisa dapat pekerjaan, tapi setidaknya bisa mendapatkan insight dan bisa mendapatkan poin-poin penting yang mungkin teman-teman bisa aplikasikan atau persiapkan mumpung masih jadi mahasiswa. Karena sebelumnya gue bilang default yang dicari perusahaan adalah 2 hal, yaitu skill dan experience. Tapi di video ini gue punya 5 hal yang sebetulnya calon fresh graduate itu harus tahu gitu. Yang pertama adalah skill. Skill di sini udah pasti adalah kemampuan ya, maksudnya ketika kita mau bekerja di suatu company, ya pasti kita harus ada yang namanya simbiosis mutualisme. Dua-duanya ini saling menguntungkan. Kita ingin mendapatkan gaji atau salary dari perusahaan karena kita butuh uang, dan perusahaan juga butuh kemampuan kita untuk bisa bantu proses bisnis perusahaan tersebut supaya perusahaan tersebut ya goals-goalsnya tercapai, supaya dia punya achievement juga gitu ya, dan target-target perusahaan juga bisa tercapai. Oleh karena itu, kita sebagai kandidat yang mencari suatu pekerjaan, make sure bahwa diri kita ini punya skill. Seperti yang udah gue bilang, skill ini adalah wording atau kata yang sangat generalis. Karena ya kalau kita breakdown skill itu ada banyak, tapi begini, let's say lo udah tahu lo mau berkarir di mana, mau lo udah tahu ataupun belum tahu di masa depan nanti lo akan berkarir di mana, tapi make sure bahwa diri lo ini punya skill yang nantinya tuh bisa dibutuhin sama perusahaan. Oke, mungkin untuk case yang pertama, kalau misalkan lo udah tahu lo akan berkarir di mana, lo udah punya cita-cita lah, lo udah punya dream company. Karena beberapa orang juga ada kan ya sejak mahasiswa atau bahkan dari SMA itu dia udah tahu dia mau jadi apa gitu. Misalnya, gue ambil contoh lo pengen jadi data analis gitu. Nah, lo harus tahu dulu nih skill apa yang dibutuhin sama data analis. Ya, yang gue tahu, kalau misalkan lo mau jadi data analis, itu pasti lo harus bisa atau lo harus punya technical skill. Lo harus bisa programming, lo harus bisa beberapa bahasa pemrograman kayak Python, RStudio, lo harus bisa makro, tentunya Microsoft Excel itu basic banget, lo harus bisa itu, lo harus bisa SQL, dan bahasa pemrograman lainnya gitu. Tapi nggak cuma bahasa pemrograman, ya lo bisa search sendiri lah. Dari situ lo bisa list apa aja sih sebenarnya project-project yang bakal data analis kerjain gitu. Project-project itu butuh tools-tools apa aja. Nah, setelah lo tahu informasi itu, ya lo pelajarin gitu. Karena lo udah tahu nih, lo ini tuh case-nya lo udah tahu lo mau jadi apa, dan sangat-sangat spesifik, which is data analis. Dan karena tujuan lo udah spesifik banget, which is harusnya harus lo pelajarin itu udah jelas gak sih? Nah, kalau misalkan tujuan lo udah jelas tapi lo masih bingung untuk belajar apa, atau bahkan lo masih belum punya skillnya, menurut gue itu ya emang dari diri lo nya aja yang belum mau serius gitu. Karena gak bisa dan gak mau itu beda tipis loh. Nah, kalau misalkan lo udah tahu mau jadi data analis dan lo udah tahu informasi apa aja yang bakalan dipakai saat kerja nanti, tools-toolsnya apa aja, project yang bakal dikerjain apa aja, lo pelajarin gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara belajarnya in case jurusan lo, background kuliah lo itu nggak sesuai sama mimpi lo. Misal, lo pengen jadi data analis tapi lo kuliah di jurusan komunikasi. Gue ambil analogi ini karena gue sendiri punya teman yang case-nya seperti itu. Dia pengen switch karir. Itu nggak masalah. Kalau lo masih mengelak lo nggak bisa belajar, itu cuman alasan dari diri lo doang. Kalau misalkan case-nya lo nggak bisa dapetin hal informasi itu di perkuliahan lo, ya lo ambil course gitu. Ya lo ambil course di tempat lain di luar perkuliahan. Sekarang udah banyak banget kok course-course online ataupun offline, tinggal lo nya aja mau serius atau enggak. Lo bisa search tempat-tempat course online yang memang provide hal-hal yang lo butuhkan gitu. Dari situ lo tinggal konsisten aja belajar sampai nunggu masanya tiba lo akan bekerja di posisi yang lo inginkan itu, yaitu data analis. Kalau misalkan case-nya yang kedua, lo belum tahu mau jadi apa, lo masih abu-abu, which is fine, itu nggak apa-apa. Karena gue sendiri ada di case yang kedua ini gitu. Gue nggak tahu pada saat gue kuliah gue nggak tahu gue nanti mau kerja di mana, gue mau jadi apa. Nah, di sini pasti lo bingung kan, skill apa sih yang harus lo persiapkan gitu.
Kalau case-nya kayak gini, sebetulnya gini, lo harus ulik lagi kenapa lo mengambil prodi itu, lo harus ulik lagi kenapa lo mengambil jurusan kuliah yang sedang lo ambil. Kalau memang jawabannya adalah karena lo dulu interest, tapi tiba-tiba di tengah jalan lo berubah pikiran, oke nggak apa-apa, jalanin aja dulu perkuliahan yang memang lagi lo jalanin gitu. Maksudnya lo tetap tekun belajar, semua materi yang diajarkan itu lo serap dengan baik. Dan kalau misalkan jurusan lo cukup teknikal, it's okay, nggak apa-apa. Karena kayak gini, kita nggak pernah tahu kedepannya kita bakalan jadi apa, kita nggak pernah tahu apakah pekerjaan kita di masa depan itu nanti tiba-tiba membutuhkan informasi yang selama ini kita pelajarin gitu di kuliah. Jadi lo serap aja ilmu yang lo dapet di perkuliahan dengan sangat baik, ya lo pahami dengan benar apa aja konsep-konsepnya. Jadi setidaknya kalau lo belum tahu mau jadi apa di masa depan, at least lo udah punya bekal knowledge atau ilmu dari background pendidikan lo gitu. Misalnya, seperti yang kasus tadi, lo belum tahu mau jadi apa, misal lo di jurusan statistika, atau lo di jurusan IT gitu, tapi lo nggak tahu lah nanti bakal kerja di mana, apakah di bidang IT, apakah di bidang statistika. Tapi kalau lo kuliah dengan sangat baik, kuliah dengan benar, at least lo punya ilmu itu gitu. Nah, nanti ketika lo lulus, oke, gue ada di masa dimana gue nggak tahu mau kerja di mana, tapi gue kan punya ilmunya nih, mungkin gue cari opportunity yang ada kali ya yang related dengan background pendidikan gue. Sembari lo cari opportunity itu, seiring dengan berjalannya waktu, ketika lo mendapatkan pekerjaan yang related dengan jurusan lo, meskipun lo nggak suka, nanti akan menemukan jalannya sendiri gitu. Nanti akan terlihat lo tuh sukanya di mana. Jangan-jangan selama ini lo nggak tahu mau kerja di mana cuman gara-gara lo nggak pernah dapat project nyata gitu dari apa yang selama ini lo pelajarin. Mungkin aja ketika nanti lo sudah bekerja mengaplikasikan ilmu yang udah lo pelajarin di kuliah, lo jadi enjoy, lo jadi menikmati gitu pekerjaan yang lo dapat gitu. Jadi kuncinya adalah ya lo kuliah dengan baik, lo ambil ilmunya dengan sangat baik, dan ketika lulus nanti kalau misalkan sampai masa dimana lo nggak tahu mau kerja di mana, ya lo cari opportunity yang related sama background pendidikan lo. Kalau misalkan lo juga nggak tahu mau belajar apa, at least yang paling basic lo coba pelajarin hal-hal yang menurut lo menarik gitu. Nanti kelama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, lo bakal mulai merasakan apakah lo tuh suka mempelajari itu atau enggak. Poin yang kedua, experience. Nah, kenapa experience ini jadi hal yang sangat-sangat penting, bahkan jadi defaultnya perusahaan gitu ya saat mau meng-hire orang. Karena ketika kita ada di dunia pekerjaan, kita tuh mendapatkan project nyata, real project gitu. Maksudnya apa? Kita sudah benar-benar menghandle activity yang memang itu berkaitan dengan proses bisnis perusahaan. Kita berurusan dengan klien, kita berurusan dengan produk. Kalau misalkan company lo adalah bergerak di bidang yang menjual produk. Jadi perusahaan ini sebetulnya butuh orang yang memang dia sudah punya pengalaman sebelumnya menghandle project yang serupa, atau at least dia memiliki pengalaman melakukan aktivitas yang memang related gitu dengan posisi yang sekarang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Contohnya gini, misalkan ada perusahaan yang sedang butuh untuk posisi sales gitu. Nah, perusahaan cenderung akan meng-hire orang yang memang dia sebelumnya ini punya pengalaman menjual sesuatu gitu. Apapun itu, menjual jasa, menjual produk, dan lain sebagainya. Kalau dia punya pengalaman menjual sesuatu yang sama, yang relevan dengan perusahaan tersebut, itu akan lebih baik gitu. Itu akan lebih bagus. Misalkan perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa gitu, dia menjual jasa. Nah, orang yang punya pengalaman sebelumnya pernah menjual jasa juga, itu akan lebih menarik di mata perusahaan gitu. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan lo cuma punya experience menjual produk. Lo tinggal pinter-pinter menonjolkan diri aja gitu ketika ada di sesi interview gitu. Jadi, sebetulnya kenapa perusahaan itu sangat-sangat memprioritaskan orang yang udah punya experience? Karena sejujurnya kalau gue lihat setelah gue melakukan internship dan lain sebagainya sampai bekerja sekarang, orang-orang yang udah punya experience yang relevan gitu dengan posisi yang
sedang dibuka, itu akan lebih mudah untuk mengerjakan pekerjaan yang sekarang gitu. Kenapa? At least dia konsepnya udah punya gitu. Ya walaupun nanti pada akhirnya akan diajarkan lagi, mendapat transfer knowledge dari beberapa orang yang ada di tim tersebut. Tapi setidaknya kalau orang yang sudah berpengalaman, itu karena orang yang udah punya pengalaman tuh akan cepat nangkep, dia konsepnya udah paham, dia tinggal menyesuaikan environment di perusahaan tersebut gitu. Sistem-sistemnya seperti apa, budaya-budayanya seperti apa, cara kerja proses bisnisnya seperti apa. Dia tinggal mempelajari itu gitu. Nah, experience ini didapat dari mana? Kalau ingin bekerja di suatu perusahaan, at least experience yang udah lo dapetin tuh bisa dari internship atau magang, part-time, atau lo mengerjakan project-project nyata. Misalkan lo menawarkan untuk buat project ke beberapa orang yang emang lagi butuh bantuan, atau misalkan lo ikut project dari bootcamp gitu. Ketika lo ikut, atau misal ketika lo ikut course online, itu biasanya di akhir tuh ada project. Nah, itu bisa lo jadiin sebagai pengalaman juga gitu. Misalkan kayak contoh sebelumnya data analis gitu ya. Nah, ketika lo mau jadi data analis, itu perusahaan cenderung suka dengan orang yang udah punya experience sebelumnya tuh pernah magang sebagai data analis juga gitu. Atau pernah mempunyai aktivitas atau project yang berkaitan dengan data gitu. Kenapa? Karena orang yang udah magang di data analis itu dia cenderung udah paham gitu. Biasanya tools-tools yang digunain untuk data analis itu apa aja sih? Biasanya project-projectnya tuh kayak gimana, dan dia udah mahir gitu. Dia sudah terbiasa, diri dan otak dia sudah terbiasa dengan data gitu. Dibanding orang yang emang sama sekali nol pengalamannya. Misalkan ada si A dan si B yang sama-sama daftar posisi data analis gitu di perusahaan. Si A ini udah punya experience 1 kali gitu. Tapi 1 kali ini experience itu selama 6 bulan gitu, internship sebagai data analis. Sedangkan si B ini pengalamannya 0. Ya, perusahaan of course udah jelas banget kan, dia pasti bakal milih si A gitu. Meskipun si B ini jauh lebih pintar secara akademis ya, misalkan IPK-nya lebih tinggi, misalnya dia dulu di organisasi sebagai ketua BEM, atau pengalaman organisasi dia ada 10 organisasi yang dulu pernah dia ikutin di kuliah. Menurut gue juga setelah gue lihat di lapangan gitu ya, kemampuan organisasi itu nggak jadi prioritas gitu loh. Sama kayak IPK. Jadi sekarang tuh kemampuan organisasi di beberapa case ya, di beberapa industri itu nggak jadi sesuatu yang signifikan gitu. Jadi makanya gue bilang defaultnya perusahaan tuh tadi cuma 2, skill dan experience gitu. Jadi of course perusahaan bakal milih orang yang udah punya experience gitu, walaupun cuma 1 kali experience gitu. Nah, ini related juga ketika misalkan lo belum tahu mau jadi apa. Lo belum tahu di masa depan lo bakalan jadi apa. Lo nggak kayak anak-anak pada umumnya yang udah punya cita-cita, aku mau jadi data analis, aku mau jadi bisnis analis, dan lain sebagainya. Nah, kecuali jurusan atau prodi yang memang sudah spesifik ya, kayak misalkan fakultas kedokteran atau keperawatan, ya mungkin itu kan karirnya sudah sangat jelas ya. Kenapa dia milih itu, ya pasti udah pengen jadi dokter. Kenapa dia milih jurusan keperawatan, pasti dia ya mungkin akan berkarir sebagai perawat gitu. Tapi ini gue bicara prodi yang nggak generalis juga sih, maksudnya prodi yang memang tidak sespesifik itu gitu, dimana mahasiswanya bisa berkarir ke banyak pilihan gitu. Dan yang dipelajarin juga sebenarnya kadang-kadang ya generalis juga gitu, karena gue sendiri di ilmu aktuaria juga dulu belajar komunikasi, belajar ekonomi, belajar pemrograman, ya which is bisa kemana aja gitu. Nah jadi kayak gitu. Balik lagi, buat orang-orang yang nggak tahu nanti di masa depan mau jadi apa, penting banget untuk cari experience dulu, internship aja dulu gitu. Dulu gue juga masih belum tahu mau jadi apa, jujur dari semester 1 sampai mungkin semester 5 kali ya, 5 sama 6 itu gue masih nggak tahu gue mau jadi apa. Gue mau jadi apa sih sebenarnya gitu. Tapi walaupun gue nggak tahu mau jadi apa, yang gue lakukan tidak hanya berdiam, tidak hanya pasif gitu. Gue nggak diem menunggu ilham, menunggu pemikiran yang datang tiba-tiba, kayaknya gue bakal cocok jadi ini deh. Enggak. Gue eksplor diri, gue cari
kesempatan-kesempatan yang bisa membuat diri gue ini produktif gitu. Gue aktif cari informasi-informasi internship, gue juga aktif sebagai ya, ikut-ikut asisten dosen supaya nambah-nambah ilmu lagi. Kayak yang gue bilang sebelumnya, kalau lo mau belum tahu jadi apa, ya lo pelajarin, ya lo serap dengan baik ilmu yang ada di perkuliahan lo. Dengan gue jadi asisten dosen itu juga sangat membantu, gue jadi lebih paham materinya, knowledge-nya, dan akhirnya juga terpakai sampai sekarang gue berkarir gitu. Dan gue juga ketika gue cari informasi internship, gue juga nggak milih-milih gitu, maksudnya internship apapun yang menarik di mata gue, yang bisa nambah value gue, yang bisa membuat gue produktif, yang bisa membuat gue punya pengalaman, itu gue ikutin gitu. Jadi mau lo belum tahu jadi apa ataupun lo udah tahu mau jadi apa, itu penting banget cari experience. Dan justru kalau lo udah tahu mau jadi apa, ya lo harus banget cari pengalaman experience dulu gitu sebelum lo nanti benar-benar kerja full time gitu. Yang ketiga, proaktif cari opportunity. Nah, sebetulnya ini related dengan beberapa statement yang udah gue sebutin sebelumnya ya, kalau kalian notice gitu. Proaktif cari opportunity. Opportunity di sini ya peluang apapun gitu, bisa related dengan experience juga kayak internship. Seperti yang udah gue bilang di poin sebelumnya, gue nggak berdiam diri, gue tidak pasrah gitu aja walaupun gue belum tahu mau jadi apa. Gue ya aktif gitu, aktif cari-cari kegiatan. Mungkin kalau di poin sebelumnya lebih related dengan experience untuk ke pekerjaan gitu ya, which is harus magang atau internship. Nah, kalau di poin yang ketiga ini, opportunity di sini tuh bisa luas gitu. Mungkin opportunity-nya nggak harus internship, bisa juga dengan ikut lomba jadi asisten dosen, ikut-ikut komunitas yang positif. Banyak banget opportunity yang bisa lo dapetin gitu di dunia digital yang sudah sangat canggih ini gitu. Dulu tuh gue lumayan aktif selama menjadi mahasiswa, itu kayak misalkan gue ikut lomba, gue juga jadi asisten dosen, gue juga cari-cari info internship. Lomba di sini tuh nggak harus spesifik yang related dengan jurusan kalian kok. Lomba di sini tuh bisa berbagai macam. Nanti seiring berjalannya waktu, lo akan menemukan sendiri apa yang lo mau. Tapi kalau misalkan lo berdiam diri, lo tidak mencoba banyak hal, ya nggak akan dapat jawabannya gitu. Apa sebenarnya yang cocok dan yang lo pengen gitu. Dengan pengalaman-pengalaman yang gue cari sebelumnya kayak ikut lomba, itu lumayan ternotis juga pada saat gue interview untuk melamar suatu pekerjaan gitu. Beberapa HR atau user sempat notice juga gitu dan menanyakan kenapa gue ikut lomba itu, apa result dari lomba itu, dan lo ikut lomba itu tujuannya apa. Dan ketika gue ditanya hal itu gue lumayan seneng karena ternyata orang-orang ini appreciate banget nih dari pengalaman-pengalaman yang udah gue lakuin sama kuliah gitu. Apalagi lombanya ini alhamdulillah menang gitu di beberapa lomba gitu. Jadi sebetulnya pengalaman-pengalaman selama menjadi mahasiswa tuh banyak banget yang bisa lo ikutin gitu. Justru kalau misalkan lo cuma ikut organisasi atau lo cuman fokus belajar, itu gak baik juga gitu. Dan menurut gue selama jadi mahasiswa itu adalah waktu yang pas untuk eksplor banyak hal gitu kan. Karena kalau lo eksplornya setelah lulus, sebetulnya nggak salah. Tapi menurut gue sedikit telat aja gitu. Kenapa nggak dari dulu sebelum lulus, dan nanti setelah lulus lo udah bisa tinggal mencari nih position-position yang emang bisa ngasih lo real project gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ini bertanya gitu, oke, tapi cari experience-nya tuh di mana gitu, cari pengalaman-pengalaman tuh informasinya di mana sih, bingung gitu. Nah, dulu kalau based on experience gue tuh suka banget cari informasi untuk internship atau dan lain sebagainya itu di LinkedIn. Di LinkedIn itu menurut gue banyak banget informasi-informasi internship yang emang dibutuhin gitu sama mahasiswa. Dan menurut gue biasanya company itu zaman sekarang sangat update dan atau bahkan lebih update tuh untuk job opportunity tuh di LinkedIn gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah familiar dengan LinkedIn, diharapkan bisa memanfaatkan LinkedIn-nya dengan sangat baik. Atau buat teman-teman yang belum tahu LinkedIn itu apa, mungkin bisa search di Google dan langsung buat akun LinkedIn-nya. Karena menurut gue LinkedIn itu sangat-sangat membantu ketika kita memang lagi butuh opportunity gitu, khususnya pekerjaan.
Dan gak cuma pekerjaan ya, internship pun sangat banyak sekali lowongannya di sana. Jadi buat temen-temen mahasiswa ataupun bukan mahasiswa, sangat penting untuk punya LinkedIn. Kalau misalkan emang kalian lagi butuh informasi-informasi pekerjaan gitu. Sekarang informasi udah mudah ya, maksudnya nggak sesulit kayak dulu gitu. Sesimpel kayak kalian misalkan kalian mau internship di data analis gitu, ya kalian tinggal search aja gitu. Posisi internship data analis itu tuh bakal keluar banyak banget. Dan kalau gue lihat, gue juga pernah search hal yang sama, itu tuh banyak banget posisinya, baik itu remote maupun di lokasi gitu. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian butuh pekerjaan yang bisa dihandle dari jarak jauh, atau kalian siap untuk bekerja secara WFO gitu. Dan di LinkedIn itu juga sudah ada keterangannya juga, posisi tersebut dibutuhkan untuk hybrid atau full WFO, atau bisa dari remote juga gitu. Atau ya sebenarnya nggak cuma LinkedIn sih, sebenarnya banyak kan ya website untuk bisa mencari pekerjaan atau juga opportunity internship. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih sering dan sangat-sangat update dengan LinkedIn gitu, karena gue sendiri lebih aktif di LinkedIn dan gue selalu menggunakan LinkedIn ketika gue mau cari opportunity apapun itu kayak gitu. Tapi nggak ada salahnya juga kok untuk cari di platform lain, dan justru itu bagus gitu, bisa menambah kalian juga, bisa menambah opportunity juga gitu. Intinya proaktif. Oke. Yang keempat, gak picky sama opportunity. Maksudnya adalah ketika lo masih belum punya banyak pengalaman atau bahkan gak punya sama sekali pengalaman, please jangan terlalu picky atau pemilih gitu. Dulu pada saat gue jadi mahasiswa, pada saat gue proaktif cari opportunity, apapun pengalaman itu gue cari gitu. Bahkan gue juga pernah internship sebagai copywriter, pernah jadi data spesialis juga, data analis juga. Ya walaupun posisi kerja gue sekarang gak related gitu ya sama pengalaman itu, tapi dengan gue punya pengalaman itu sangat ngebantu gue untuk bisa menambah value gue gitu saat gue ingin dapat offering suatu pekerjaan gitu. Dan mungkin itu jadi salah satu penilaian juga gitu, kenapa akhirnya gue diterima gitu di pekerjaan yang sekarang gitu. Kayak yang gue bilang sebelumnya, perusahaan itu cenderung suka atau akan meng-hire orang yang punya experience. Nah sekarang gini, ketika lo pengen cari experience, misalnya magang gitu, pasti lo bingung kan cari magang di mana, dan bahkan kadang magang pun mensyaratkan udah punya experience juga gitu, experience-nya yang related lagi. Nah itu kan lebih susah lagi ya, lo butuh experience itu mensyaratkan experience juga gitu. Poinnya adalah ya lo tetap proaktif gitu, lo tetap proaktif, nggak semua opportunity itu seperti itu gitu. Ada kok company-company atau posisi-posisi magang yang memang mau menerima orang ini, anak-anak mahasiswa ini yang memang masih nol nih experience-nya gitu, masih baru lah gitu, masih sangat-sangat pemula gitu. Ya itu dia kuncinya, ya kayak poin sebelumnya, proaktif, dan ketika nanti udah dapat opportunity-nya ya nggak picky gitu, lo terima aja, jangan picky. Bahkan dari pengalaman gue dulu, semenjak gue mahasiswa sampai gue lulus itu tuh gue udah magang 4 kali gitu, 4 kali yang emang related sama background gue ya. Nah, dari 4 magang itu, bahkan magang pertama gue itu gak dibayar sama sekali gitu. Bener-bener 0 rupiah, gue gak dapet sepeser pun uang gitu. Pada saat itu gue magang 3 bulan, gak perlu gue mention juga gue magang di mana, tapi intinya pengalaman magang pertama gue itu gue gak dibayar. Gue magang 3 bulan dan itu full WFO, which is menghabiskan banyak cost tentu untuk bisa datang ke kantor. Bahkan pada saat itu gue sampai kos di Jakarta karena gue nggak sanggup full WFO setiap hari PP, karena itu sangat melelahkan dan itu 9 to 5 buat seorang mahasiswa yang belum pernah merasakan bekerja. Itu sangat-sangat kaget dan sangat capek banget gitu, makanya gue sampai kos. Nah apalagi pengeluaran itu kan besar banget ya, tapi gue nggak dapet pemasukan gitu. Ya mau gimana lagi, tapi mindset gue pada saat itu adalah gue butuh pengalamannya, gue butuh experience-nya, gue butuh ilmunya. Oke, gak apa-apa, gue nggak digaji, ya mungkin ini adalah masa-masa dimana gue harus berkorban dulu gitu untuk bisa dapet experience ini, karena
experience ini juga lumayan sangat-sangat berguna banget gitu buat di industri gue dan juga di jurusan gue, karena ini related gitu dengan skripsi juga yang mau gue ambil gitu. Jadi pada saat itu ya yang gue lakuin adalah ya menjalankan aja apa opportunity yang udah gue ambil gitu. Sampai akhirnya magang kedua, magang ketiga dibayar, dan alhamdulillah bayarannya itu selalu meningkat mulai dari magang kedua dan ketiga gitu ya. Tapi menurut gue, kenapa gue bisa diterima di magang yang kedua dan ketiga ini? Karena gue punya experience di magang pertama yang gak dibayar ini gitu. Coba bayangin, kalau misalkan gak gue ambil, cuman gara-gara gue gak dapet uang, mungkin gue bener-bener gak punya pengalaman juga gitu, bahkan sampai gue lulus. Nah, karena gue berpikir pada saat itu gue butuh pengalaman, dan ada company loh yang mau menerima anak ini dengan nol experience gitu, ya gue ambil, kenapa enggak gitu, karena ini kesempatan yang bagus gitu. Dan 3 bulan itu berlalu, gue cari info-info magang lagi supaya gue bisa dapat ilmu lagi, tapi kali ini gue pengen dapat magang yang memang paid, dan alhamdulillah dapat. Dan pada saat itu gue ngerasa yakin gitu, gue bisa diterima magang yang kedua itu ya karena gue punya pengalaman sebelumnya gitu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk value lo gitu, experience itulah gitu. Nah, kalau misalkan lo nggak picky, ya lo kan pasti akan punya banyak opportunity nih gitu. Yang kelima, just say yes to any opportunity. Ini penting banget. Ini masih related juga sama poin-poin sebelumnya gitu. Ketika lo udah punya skill, lo proaktif cari informasi-informasi, lo juga aktif untuk bisa cari experience gitu. Dan ketika misalkan opportunity itu datang, just say yes to any opportunity selama hal itu positif ya. Di sini opportunity di sini maksudnya konteksnya positif ya, baik itu internship, part time, freelance dan lain sebagainya lah, untuk bisa nambah experience lo. Just say yes to any opportunity. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang di poin 4 sebelumnya, mungkin kalau misalkan pada saat gue diterima magang di company yang nggak mau membayar gue itu, kalau gue melihat uangnya, mungkin gue nggak akan ambil magang itu. Karena buat apa gue mau magang, mengeluarkan effort tapi gue nggak dibayar. Tapi kan mindset gue pada saat itu yang mau gue cari adalah experience-nya. Maka gue mengatakan yes, gue menerima itu, gue say yes gitu. Ya itulah akhirnya, karena gue tidak picky dan gue juga just say yes to any opportunity yang datang, ya gue menjalankan opportunity itu sampai akhirnya pengalaman itu membawa gue ke pengalaman-pengalaman selanjutnya gitu, sampai akhirnya alhamdulillah gue bisa bekerja gitu. Ya kalau misalkan sudah ada opportunity-nya tapi lo malah tidak mengambil, itu menurut gue sangat disayangkan gitu. Menurut gue kesempatan yang sama tuh belum tentu datang 2 kali, atau bahkan nggak akan datang 2 kali gitu. Makanya gue selalu menerapkan mindset just say yes to any opportunity selama opportunity itu positif gitu. Nah, sebetulnya 5 poin tadi tuh gue terapin gitu ya. Sebetulnya gue menerapkan 5 poin itu juga nggak mendapatkan guide atau gue nggak mendapatkan inspirasi dari siapa-siapa gitu. Dulu gue juga bingung gue mau jadi apa, gue juga nggak dapet arahan dari siapapun itu, dari dosen atau lingkungan teman sekitar, lingkungan keluarga, kamu mending jadi ini deh gitu. Maksudnya gue nggak dapet itu gitu, tapi nggak tahu kenapa gue orangnya ya aktif aja cari experience dan just say yes to any opportunity tadi gitu. Nah, sekarang karena gue sudah melewati hal-hal itu, ya gue mau sedikit sharing lah gitu ke teman-teman yang mungkin barangkali hal-hal yang udah gue sharing ini hopefully bisa membantu teman-teman ketika nanti sudah mau mendekati masa-masa kelulusan gitu. Mungkin barangkali bisa mempersiapkan dirinya dari sekarang, mulai dari hari ini, walaupun kalian masih ada di semester yang sangat muda, masih ada di semester 1, 2, atau 3, tapi hopefully apa yang gue jelasin ini poinnya dapat gitu. Karena kalau dulu gue bisa dapat arahan seperti ini, seperti video ini, itu gue bakal gue terapin sih, walaupun gue juga akan menerapkan ini anyway gitu dengan diri gue sendiri gitu. Ya intinya kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang pun ketika gue kerja, sebetulnya posisi gue ini beda gitu sama experience internship gue sebelumnya. Tapi
roles pekerjaannya itu lumayan related gitu sama experience gue sebelumnya. Berarti kan masih ada kaitannya nih. Dan kenapa gue bisa diterima? Mungkin user gue pada saat itu ya menilai bahwa experience gue lumayan related nih sama job desk yang bakal dilakuin di posisi sekarang gitu. Makanya alhamdulillah gue diterima, dan gue pengen share hal-hal yang sebetulnya calon fresh graduate tuh harus tahu gitu ketika dia ingin melewati masa kelulusannya gitu, supaya hopefully tidak menganggur begitu lama ya, kurang lebih kayak gitu. Dan buat teman-teman yang sedang masih mencari pekerjaan, semoga bisa cepat menemukan pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan. Dan buat teman-teman yang belum tahu ingin menjadi apa dan arahnya kemana, it's fine, gue juga dulu ada di posisi itu. Tetap proaktif, tetap cari opportunity, dan semoga bisa cepat mendapatkan apa yang dicari. Itu aja 5 pesan yang memang harus diketahui oleh calon fresh graduate. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!